Ya, oke, kembali lagi ke sini. Sekarang, ya kita kembali lagi. Kita tadi ini kan direkam ya. Ya, tadi Henry sudah menjawab mengapa kita kok Pak Haryo dan Pak Heri materinya mix gitu ya. Satunya membicarakan boiler, satunya membicarakan kukus. Nah, kemarin kan losses itu banyak sekali ya. Losses itu banyak, jenisnya banyak. Dan salah satu losses yang utama di dalam boiler itu adalah dry gas loss. Nah, dry gas loss ini selain losses ya, dry gas loss ini membuat apa lagi? Kemarin Pak Heri ngomong apa? Ada ingat nggak? Kalau Anda kira-kira membuang stek gas temperatur 600, boleh nggak? Nggak boleh ya? Kena Anda, kena KLH. Ya, kena Kementerian Lingkungan Hidup. Karena Anda ketemu buang temperatur setinggi itu, Anda akan menghasilkan heat pollution, dan kota yang ada di situ panas gara-gara aktivitas Anda. Udah Anda membuang CO2, Anda membuang partikulat, dan Anda membuang panas yang tinggi sekali, ya itu Anda bisa kena. Pabrik Anda akan dipenalti. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengurangi dry gas loss gimana? Ada yang mau ngobrol sama saya? Dry gas loss dikuranginya bagaimana? Ada yang mau ngobrol sama saya? Dry gas losses dikuranginya bagaimana caranya? Kecilin apinya kah? Atau bagaimana? Ya, saya langsung tunjuk saja. Semoga masih ingat-ingat ya. Nah, karena materi bab 3 dan bab 4 ini nyambung sekali. Nah, kalau bab 5 atau bab 6 nggak terlalu nyambung. Saya akan panggil ya. Harisa Rizky Amalia. Anda di situ? Harisa? Hadir, Pak. Nah, dry gas loss ini cara menanggulanginya bagaimana, Harisa? Bentar, Pak, saya ingat-ingat. Sambil dicari. Ayo, yang lain bisa membantu Harisa? Ini ya, kuliah SU itu kuliahnya enggak susah. Kuliahnya itu NME ditambah ilmu-ilmu industri dikit. Ya, karena ya itu ya, core prinsip kita. Gimana, Harisa? Ini bukan, Pak. Apa? Mengurangi ekses O2. Ekses O2 dikuranginya bagaimana, Harisa? Jadi itu digunakan untuk memanaskan kembali. Nah, coba saya tanya. Terima kasih, Harisa. Anda tunjuk teman Anda satu, laki-laki, untuk menemani saya ngobrol di sini. Lagi-lagi. Ya, Anda punya urusan yang tidak terselesaikan mungkin. Yang siapa? Terserah, silakan siapa? Ini, Pak. Yoas. Yoas ya, Yoas Adi Surya ya. Siapa? Soalnya sering. Iya, Pak. Yo, nongos Anda. Ya, Yoas. Ya, Anda gimana? Tadi mengatakan bahwa mengurangi ekses O2. Menurut Anda dalam boiler itu gimana sih mengatur? Menurut Anda kan sudah belajar NME ya, lulus ya pasti ya kan ini tingkat 3 nggak lulus NME itu akan ya mungkin ada yang tidak lulus. Maksud saya yakin Anda lulus. Gimana cara Anda mengatur laju masukan O2? Yowas. Bagaimana? Nah, kita diskusi dulu biar enak nih. Kelasnya sore, Anda ngantuk. Saya yakin. Pagi tadi siang beraktivitas. Saya juga habis dari kampus, motor kenceng. Wah, sampai sini langsung saya jelasin rumus. Saya juga bisa terlewat, tersilap mata saya. Kalau enggak diskusi enak dulu. Gimana? Yowas, nggak apa-apa loh ya. Kalau salah juga nggak apa-apa. Buat saya belajar. Saya juga sering salah. Mana cara mengatur laju
Ekses O2 gimana? Mungkin mengurangi laju alir udara masuknya, Pak. Nah, kan ada 2 timbangan, saya gambarkan di sini. 2 timbangan yang kelihatan di stek gas. Di sini CO, di sini O2 kan. Lah Anda kurangi ini gimana? Apa yang terjadi? Siapa yang naik? Kalau ini diturun, yang naik siapa? CO-nya. CO. Kalau CO itu artinya apa, Dewas? Terjadi CO di situ. Kemarin udah belajar dari nomograf. Nah, saya ulang ini untuk membuka diskusi supaya lancar, enak. Kita belajar bahwa siklus Rankine itu isinya ya segini nih siklus Rankine. Ini segini nih di siklus Rankine semua ini. Ya. Ini itu siklus Rankine semuanya. Nggak ada yang lain. Siklus Rankine ini. Ya ini semuanya. Jadi tidak hanya turbin hanya 1 step, ya toh? Masih ingat nggak ada? Turbin cuma 1 step, H3 ke H2, toh? H3 ke H4, sorry. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Bagaimana Anda mengatur ini? Jawabannya adalah Anda tidak bisa mengatur. Nah, di sini ada Pak Dwi yang sudah berjibaku, ada Bu Aisyah yang sudah berjibaku, ketemu diajak jalan-jalan sama Pak Heri. Saya cuma tahu aja 1 boiler, 2 boiler, ada namanya air register. Nah, air register itu lubang untuk masukkan udara. Ya, di sini bisa udaranya dihembus atau dihisap, namanya forced convection. Bisa dikipas atau ya dibiarkan aja ada api, natural convection, ya. Ya kan? Anda punya kompor kadang merah, kadang biru. Ya, tentunya kalau kompornya biru tidak ada kipas di situ juga tidak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan saya kembalikan, Yowas. Bisa nggak kita dengan alat yang sudah saya sebutkan tadi, bisa nggak kita atur? Saya mau pokoknya U2-nya 2%. Eksesnya. Bisa nggak, Yowas? Bisa, Pak. Hah? Ya, boleh yang lain jawab. Yuk kita diskusi yang enak. Siapa tadi yang jawab? Muhammad Rayyan ya. Ya. Iya, Pak. Bisa nggak? Menurut saya sih bisa, Pak. Bisa. Bisa. Nggak bisa jawabnya ya. Maaf ya. Bisa. Nggak pernah bisa. Orang naruh boiler itu efisiensinya boiler itu ya. Ini ada Pak Dwi, ada Bu Aisyah juga. Kalau saya salah, saya bukan praktisi di bidang energi, bidang boiler. Tapi boiler yang saya tahu atau burner yang saya tahu ya, itu efisiensinya itu apa? Efisiensi di musim hujan dan efisiensi di musim panas itu beda. Nah, itu macam-macam yang akan datang. Artinya apa? Anda nggak bisa ngitung, tidak seperti Anda membakar ya, misalkan bahan bakar roket ya. Bahan bakar roket itu kan ada nitrogen, ada oksigen cair, ada propelannya, terus dibakar dengan F1 dan F2 atau N1 dan N2 kalau Anda masih ingat NME, perbandingannya ya segitu. Tapi kalau boiler, burner, furnace, ya boiler sama furnace kerjanya sama. Ya nggak bisa. Ya. Jadi di situ Anda berdoa banyak-banyak hari itu udaranya favorable untuk Anda. Dan itu setiap hari dicek di stek gas ada CO-nya enggak. CO mereka kena. Ya. Tapi dan satu lagi ya. Satu lagi. Di dalam industri, orang utilitas itu bukan industri kimia ya.
Orang utilitas itu bukan star of the game, bukan bintangnya. Sebagian besar data di utilitas itu tidak dihitung. Atau hitung mungkin, tapi hanya untuk audit data tidak up to date, seperti Anda mengendalikan reaktor, ya, Anda mengendalikan misalkan proses ekstraksi, mengendalikan proses distilasi. Mereka star of the game, ya. Dimanapun di industri kimia mereka bintang utamanya mereka. Ini utilitas nggak pernah jadikan bintang utama, ya. Tapi ini penting karena ini pemborosan terbesar bisa dari sini. Ya, karena apa? Kalau Anda menggunakan kipas, ya, kipas, tahu kipas air induced atau forced draft fan, tahu ya, forced draft fan, kipas fan seperti yang ada di rumah Anda, maka dia akan menghembus masuk, ya, dan Anda nggak bisa kontrol berapa lajunya, ya, dan Anda disitulah kalau Anda mengetahui, nanti kita akan bahas di situ heat loss di DGL ini besar kalau tidak dikontrol, ya, atau tidak diperkirakan dengan benar, ya. Itu pembukaan hari ini. Really sorry. Oke, sekarang kita kembali, ya. Kalau sebagian besar nih, sebagian besar mahasiswa TK ketika dibilangin siklus Rankine itu kira-kira di mana? Saya mau tanya ini sama mahasiswa yang lain. Siklus Rankine itu di alat mana? Setelah Anda mendapatkan penjelasan dari saya ini, saya akan tunjuk, ya. Yowas tadi, ya, Yowas, tunjuk teman Anda Putri. Putri, Pak. Oh iya. Yang punya urusan tidak terselesaikan mungkin. Partner labtek kah atau apapun. Silakan Anda tunjuk. Anggi, ya. Anggi, ada di situ? Anggi, ini berapa, Yowas? Oh, Anggika Mahdiani, ya. Oke, tim 105, ya. Oke. Saya manggilnya Anggi, ya. Oke, Anggi, kalau saya bicarakan siklus Rankine, di otak Anda sekarang apa? Yang terlintas apa ketika saya bicarakan siklus Rankine? Turbin, Pak. Nah, iya, masih turbin, ya. Iya, padahal di situ sudah saya beritahukan. Siklus Rankine itu stepnya ada berapa, Anggi? Ada 4, ya. Apa saja? Dimulai biasanya apa? Dari apa yang pertama? Saya ingatmu aja. Urutan tapi, ya. Dimulai dari apa, Anggi? Ekspansi. Ekspansi di? Ekspansi secara isentropik. Di mana, Anggi? Ekspansinya di mana? Di mana maksudnya? Di mana? Alatnya di mana? Alat apa yang pakai ekspansi? Di valve. Kok valve? Yang ekspansi valve itu apa? Isentropik atau entalpi? Kemarin sudah saya bahas loh. Ayo, ini pelan-pelan diingat-ingat lagi. Kalau ekspansi isentropi, yang tropi-tropi itu biasanya ekspansinya melewati valve atau melewati suatu sudu penggerak, Anggi? Apa-apa, saya kasih tahu. Lewati sudu penggerak. Nah, alat yang sudu penggerak ekspansi apa, Anggi? Turbin. Turbin. Oke. Itu ada apa? Habis diekspansi diapain, Anggi? Habis diekspansi secara isentropik, habis itu dievaporasi. Dievaporasi loh, kan diekspansi kok dievaporasi, Anggi?
Nggak apa-apa, ini sebetulnya saya tidak sedang membuli ya, tapi saya mengecek ketersampaian materi saya. Jangan-jangan saya salah gitu ya. Karena kalau saya calling mahasiswa yang saya kenal, kayak misalkan Yowas tadi atau yang lain, ya mereka lebih nggak gugup ketemu saya. Anggi kan baru pertama ngobrol di kelas. Iya, Nah, sekarang kondensasi ya Pak. kondensasi di mana Anggi kondensasinya? Kondensasi di kondensor. Kondensasi. Ya, di kondensor yang diajarkan Pak Heri apa? Kondensasi di mana, Anggi? Ayo ini mengapa saya panggil satu-satu? Saya ingin cek ombak lah ini. Orang gimana? Jangan-jangan selama ini sekedar lewat. Kondensasi di cooling tower, Anggi. Ya. Oh ya Pak, di cooling tower. Ya. Setelah itu di gimana kan, Anggi? Kenapa Pak? Setelah itu diapakan? Di kompresi. Kenapa dikompresi, Anggi? Dikompresi? Dikompresi kenapa kok dikompresi? Kalau setelah dikondensasi itu fluidanya fluida apa, Anggi? Bukan di kompresi ya, di pompa ya Pak? Di pompa ya. Setelah itu apa? Setelah itu ke boiler. Diapakan di situ, Anggi? Air yang sudah bertekanan tadi diapakan? Dievaporasi, diuapkan. Ya, diuapkan ya. Ya, evaporasi boleh, tapi maknanya lebih baik mengatakan dipanaskan ya. Karena evaporasi itu terjadi tanpa harus pemanasan juga bisa, contohnya di keringat Anda. Oke, terima kasih. Nah, Anggi, berarti minimal ada berapa alat di situ, Anggi? Untuk sebuah siklus Rankine yang komplit. 4. Jadi sekarang kalau saya tanya balik, kalau saya tanya siklus Rankine, Anda akan menjawab alat apa yang terlintas di situ? Alat yang digunakan proses tadi ya Pak. Ya, berarti Anda mengatakan apa? Tadi ada pompa, ada turbin, ada cooling tower. Ada satu lagi yang paling penting. Boiler. Oh ya, boiler. Itu ya. Ini siklus Rankine itu kompleks. Siklus Rankine itu kompleks karena alatnya banyak. Temennya banyak. Anda siklus diesel ya di situ ya. Siklus diesel kalau Anda sekarang boleh Anggi tunjuk temannya satu. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya, sekarang random. Ini saya tanya balik kayak gini lebih enak. Jadi kayak pembicaraan ya nggak apa-apa, kita diskusi supaya saya tahu Anda sampai mana. Anggi, tunjuk temannya satu. Ada yang request Insani, Pak. Oke, Insani, Anda bisa on mic. Ya, hadir, Pak. Oke, Muhammad Insani Nur Al-Qadri. Ya, NIM 109. Oke. Nah, kalau saya tanya, ini sedikit melenceng, kalau siklus Otto, saya tanya, Anda terbayang alat apa? Siklus Otto. Sebentar, Pak. Sudah usah lama-lama, sepeda motor Anda ya. Nah, piston. Ya, piston ya, sepeda motor Anda itu. Alatnya nggak kemana-mana ya. Kalau Anda saya tanya siklus Brayton ya nanti sama Pak Tirto. Turbin gas. Artinya alatnya satu itu. Jadi orang itu suka salah ketika menghandle Rankine. Saya bilang Rankine, lalu Anda langsung meliriknya ke turbin uap. Padahal turbin uap hanya 1/4 bagian dari siklus Rankine, ya. Empat macam, karena empat macam operasi di situ dan
cuma seperempatnya dari hal tersebut ya. Nah, itu yang saya cek ulang ke pemahaman Anda. Jadi jangan langsung Rankine turbin uap, bukan itu. Itu turbin uap adalah Rankine, ya. Tapi Rankine itu banyak komponennya. Tidak seperti Brayton, tidak seperti Otto, tidak seperti diesel, tidak seperti yang lain-lain. Ya, itu. Ya. Jadi tadi sudah ditambahkan di sini ya. Oke. Nah, nanti kita juga akan belajar mengapa kita menambahkan economizer di sini. Kemarin sudah diajarkan oleh Pak Heri. Ya tadi ya, supaya DGA-nya tidak banyak. Nah, economizer. Sekarang saya tanya kemarin sudah saya tanya kan, kalau saya menaikkan tekanan uap air dari 1 bar menjadi 3 bar dibandingkan menaikkan tekanan air dingin subcold water pada rentang pressure yang sama, mana energi yang Anda pikir lebih besar dibutuhkannya? Tadi siapa? Insani ya. Ini saya bolak-balik gini aja supaya Anda matang. Ya Pak, tadi antara air dan ya, saya punya uap ya, 1 bar uap ini 100% lah uap, taruhlah 100% uap ya, superheated. 1 bar ya menjadi 3 bar ya, dibandingkan dengan air 1 bar menjadi 3 bar, mana energi yang kira-kira lebih banyak dihabiskan? Yang banyak dihabiskan air, Pak. Kok air? Kenapa kok air? Karena mungkin kalau secara itunya, kalau gas lebih mudah dikompresi, Pak. Ya, tapi kalau dari nilai entalpinya juga lebih. Ya, ini kebalik lagi konsep. Kemarin belum nempel berarti ya. Kemarin itu kan kalau kita menaikkan air kan ya. Kemarin kalau nggak salah kita menaikkan air ya. Menaikkan air tekanan berapa kemarin? Dari 7,5 kPa menuju berapa kemarin? 2 MPa ya. Ya kan? Di soal kemarin ya. Itu berapa itunya kalau kita naikkan air di sini? Kan dia cuma habis sekitar 2 kilojoule per kilogram kan? Konsumsi energinya 2 iya Pak, maaf, harusnya lebih besar energi untuk steam ya. Iya, ya. Karena dia non kompresibel ya kita kasih tekanan dianya enggak dianya ngelawan ya tekanannya yang naiknya cepat dibandingkan tidak kompresibel. Nah, itulah mengapa di sini ditaruh economizer itu bukan BFW mentah-mentah BFW ya, misalkan ini tak hapus semua ya, punten. Nah, mentah-mentah BFW lompat ke economizer. Nanti dia nguap di situ. Ya. Enggak. Kita buang energi lebih lebih banyak dan itu salah ya. Jangan. Ya, satu hal lagi. Nah, ini yang kalau yang lab TK sama saya pasti udah saya tanya terus di sini. Kalau saya punya cairan, alat gerak cairan pompa, di situ boleh ada gas atau tidak? Ya jelas tidak boleh, ada kavitasi di situ. Tapi kalau saya punya alat gerak fluida kompresibel, ada cairan juga nggak boleh, abrasi di situ. Nah, itulah mengapa kita lakukan tekanan dulu, kita pressure dulu ya. Jadi BFW-nya kemarin kan keluar dari cooling tower dingin ya, subcold ya, kita tekan dulu di situ. Energinya lebih kecil dan kita aman terhadap peralatan proses yang kita gunakan untuk mengalirkannya. Tuh ya. Oke, jadi ini mengapa kok seperti itu? Mengapa Pak Haryo
detail dalam menjelaskan ini? Ya karena Pak Haryo pernah melakukan kesalahan ya dalam waktu dulu mahasiswa saya kalau ditanya Rankine cycle, oke, that's steam turbine. Saya ketawa sendiri mengingat kesalahan. Ternyata salah, tidak boleh seperti itu ya. Rankine cycle itu banyak dan semua alat di situ punya peranan. Oke. Ini masih apa ya? Masih preview dari pekan lalu. Oke. Ya. Nah. Oke. Nah, seperti ini saja kan? Ya sudah seperti ini saja. Ya. Kalau Anda tahu di sini H3, di sini H4, di sini H1, di sini H2, ya toh? Ya ini di sini, sorry. Ya kan? Nah, di sini, sorry. Atau ya. Ya, sorry. Di sini H3, di sini H4, di sini H1, di sini H2. Mungkin Anda sudah ngitung ini juga ya kan? Ya kan? Ya iya ini aja. Dan kalau ketemu sama apa? Sama Rankine cycle ya alatnya tidak cuma satu. Itu tadi yang harus diingat-ingat ya. Ya, Rankine cycle itu alatnya banyak. Meskipun secara sederhana ya, tidak mungkin ada kalau Anda pernah melihat kereta api uap. Ya, kereta api uap itu ya mirip seperti Rankine cycle, tapi di situ lebih siklusnya terbuka, terus tekanannya tidak tinggi, dan di situ fokusnya di sini nih, dari H3 ke H4 ini aja. Ya, nanti BFW-nya di belakang keretanya itu ada tangki air, ya toh? Ya, terus sama kondensat dibuang, ya. Nggak usah pakai pompa, ya. Di situ pokoknya dimasukin aja airnya, nanti dibakar sama boilernya, sama uapnya. Ya, itu adalah siklus Rankine paling dasar. Tapi di pabrik kimia, siklus Rankine tidak bisa berdiri dengan satu alat. Oke, ya itu hanya kemarin sudah itu apa? Sudah kita bahas ya. Nah, ini kemarin coba. Mengapa kok saya dan Pak Heri itu berani mencampur bab 3 dan bab 4? Mengapa? Ya. Karena kalau Anda ini juga koreksi dari semester lalu. Semester lalu itu runut banget, lalu mahasiswa itu langsung diminta berhitung entalpi steam. Di sini ada H5, di sini ada H4 lah, misal seperti ini. Nah, sementara Anda juga nggak tahu entalpi steam itu nyarinya gimana, sifatnya gimana, bukunya apa, cara nyarinya gimana, ada persamaan empiriknya kan? Anda juga nggak tahu dulu ya kakak kelas Anda. Jadinya di sini kayak ada loss gitu, miss gitu. Nah akhirnya kemarin di mix saya dan Pak Heri, ya udah kita pekan lalu belajar sifat-sifat STEAM dulu, ya dan di sini lebih lancar, ya kan? Ya karena Anda punya pengetahuan mengenai ini, ya buat saya ya tidak apa-apa ya, bagus itu ya. Oke, Anda sudah tadi DGL, moistureless dan sebagainya, dan ini yang nanti akan berpengaruh apa? Tadi ada yang mengatakan CO2, CO2 dan oksigen ya. Nah ini nanti DGL di sini karena masalahnya seperti itu. Nah seperti ini, dan Anda sudah SSO2-nya berapa gitu ya? Nanti Anda cek di sini berapa. Oke. Nah sekarang kita ulang sedikit lagi ya, kita sedikit bahas apa yang harus kita lakukan ya mengenai steam turbine, bukan steam turbine sih sebetulnya, tetapi siklus Rankine pada bagian pembangkitan energinya ya di situ ya. Nah kemarin juga sudah dibahas ya di dalam steam table ya. Steam table itu pasti ada dua. Di halaman 67 nggak salah di buku Pak Heri itu ada banyak sekali
informasi yang Anda bisa gunakan di sini ada. Ya, ada H, selalu H, selalu S, kemudian V. V ini digunakan nanti ketika Anda menggunakan perhitungan untuk daya pompa, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ingat kemarin juga sudah saya beritahukan, bukan kemarin, yang pekan lalu saya selalu beritahukan bahwa yang terlibat pada energi, ya, yang terlibat pada energi itu selalu entalpi. Ya. Lalu gunanya entropi apa? Entropi itu gunanya hanya sebagai peta. Jadi entropi itu gunanya sebagai peta. Kemarin kita sudah cek kalau isentropi bagaimana, misalkan seperti itu. Nah, itu kita bisa melihat ya di sini ya. Kita dengan menggunakan entropi, maka kita mengetahui fraksi gas atau fraksi cair dari steam pada keadaan tersebut. Ya. Lalu dengan mengetahui fraksi gas dan fraksi cair, kita akan mendapatkan entalpi yang dia punya. Karena yang paling penting itu entalpi ya keseluruhan energi ya yang dia bawa saat itu. Seperti itu komponennya. Oke, nah seperti itu Anda bisa melihat di sini efisiensi isentropik dan sebagainya. Oke, sekarang ini sudah juga kemarin dibahas di sini untuk mencari ini entalpi. Ya, di sini Anda harus tahu berapa satuannya dan Anda mencari TR-nya bagaimana, T per TC pada saat itu. Nah, ini sudah, kemudian superheated steam sudah. Lalu di sini kita akan membahas, sudah juga kemarinnya sudah dibahas empirical equation versus steam table menggunakan persamaan empirik dan empirik saturated dan empirik superheated. Oke, ya. Kemudian siklus Rankine. Nah, ini selalu kan ada 4 alat, 1 boiler, 2 turbin, 3 kondensor, 4 pompa. Nah, kemarin juga sudah saya bahas di sini ya. Ada namanya DOS. Apa DOS kemarin? Ada yang mau membantu saya? DOS. Degree of superheat ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas kan ya. Kalau kita mengoperasikan, selalu ya, saya bahas, saya ulang-ulang, supaya Anda punya sense juga ya. Kalau kita punya alat gerak gas, maka jangan pernah ada cairan di situ. Kalau kita punya alat gerak cair, alat penggerak cair, jangan pernah ada gas di situ. Nah, yang boleh ada gas cair siapa sih di sini? Yang boleh ada gas cair itu ada 2 benda sebetulnya. Apa? Yang pertama boiler. Ya. Yang kedua cooling tower lah kita mengatakan atau kondenser. Ya, karena memang bisa boiler dan cooling tower bisa menghandle adanya fraksi gas dan cair. Nah, DOS ini apa sih? Pada kita kemarin sudah membahas apa? Jarak temperatur ya, jarak temperatur yang dia miliki pada tekanan yang kita set terhadap temperatur saturatednya. Ya, selalu seperti itu kita lebihkan. Misalkan kalau kita misalkan di titik 2 ini, misalkan P di sini semisal 2 bar, semisal 2 bar gauge misal gitu. Kemudian kita punya T1 X ya, X derajat Celcius, saya nggak lihat soalnya nggak tahu ya. Maka kalau kita mengoperasikan steam turbine tersebut, kita nggak pernah kita keluarkan dari boiler sama dengan X derajat Celcius. Karena hal itu apa? Hal itu berbahaya. Ya. Ya kan? Mengapa berbahaya? Karena ya itu tadi akan ada 2 kondensasi di situ dan itu akan repot nanti, rusak di steamnya. Steam turbine akan rusak di situ. Ya. Oke. Kita lebihkan temperaturnya, lalu kita ekspansi di sini. Nah, ini keluaran ekspansi ya sebenarnya masih ada lebihan temperaturnya, enggak langsung keluar langsung cair.
Ya, itu hanya untuk idealisasi otak kita saja. Ya, supaya mudah keluarnya saturated, sedikit cair kemarin untuk perhitungan seperti itu. Tetapi aslinya sangat berbahaya. Oke, lalu kita kondensasi, lalu kita pompa seperti itu ya. Oke. Ya ini pH, sorry. Lalu kemudian kita TS diagram ya. Nah, kemarin bagaimana ya? Kita sudah membahas hal ini ya. Kita sudah membahas hal ini ya. Di dalam tugas sudah dibahas ya. Nah, sekarang saya tanya di sini. Ayo sekarang semuanya buka Steam table. Oke. Buka Steam table. Oke. Degree of superheat-nya ya. Kalau 40 bar 350 derajat Celcius ya. Itu degree of superheat-nya berapa? Yuk. 40 bar 350 derajat Celcius, degree of superheat-nya berapa? Kita 50, Pak. 50. 50. Berarti dia 300 ya. Temperatur satu. Maaf, Pak, 100. Berarti dia 250 ya. Jadi di sini 100. Oke. Di sini 100. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari entalpinya? Gimana cara mencari entalpi? Bisa buka di Steam table atau apa? Ini kan kalau Steam table itu sebetulnya paling enak kalau kita ada di daerah set atau set saturated. Kalau superheat ada juga ya. Coba kita lihat superheat ada nggak ya di Steam table yang saya share. Ya, Steam table yang saya share. Ya, kita lihat ada nggak? Semestinya ada. Nah, superheated steam ya di sini. Ya, Anda bisa melihat di sini. Oke, oh ya tekanannya sekian ya. Nah, tekanannya kalau 40 bar itu berapa? 4 megapascal. Oke. Oke. Turun lagi ya gini-gini aja. Turun. Lama. Ya. Nah, kita bisa turun terus kita cari nah, tar. Ya. Temperatur berapa tadi? 350. Berarti dia ada di mana? Di situ ya. Ya lah? Ya. Oke. 350. Anda bisa melihat Steam table dari saya ya. Oke. Atau kita bisa gunakan persamaan empiris. Ya, persamaan empirisnya coba saya kopikan dulu supaya mudah. Tadi sudah ada sebetulnya ya. Persamaan empirisnya. Bentar. Tutupan. Sorry. Ya. Ini saya kopikan. Atau Anda bisa kemarin sudah ingat ya persamaan empirisnya berapa. Oke. Anda bisa gunakan itu atau gunakan persamaan empiris. Persamaan empirisnya. Oke. Nah, kemarin sudah dicatatkan di situ. Ya. H sama dengan 2242,8 tambah 2,857 T dan seterusnya. Ya, Anda bisa dapat di sini berapa. Lalu dengan Steam table lagi Anda bisa mendapatkan entropinya berapa ya. Anda bisa dapatkan entropinya berapa. Di sini entropinya 6,5843 kilojoule per kilogram Kelvin. Ya. Nah, seperti itu saja. Jadi ya di sini kan sebetulnya Anda sudah tahu caranya bagaimana ya. Nah, lalu dari 2 ke 3 ya,
ya, dari 40 ya. Dia diekspansi sampai saturated water. Oke. Sampai saturated water. 40 ke 0,5 sampai saturated water. Nah, di sini kita nggak boleh sembarangan. Apakah dia isentropi? Seperti itu. 40 ke 0,5. Mungkinkah kita melihat dia isentropi? Ya, kita lihat cek di sini. 40 atau saya ada file lain yang lebih enak. Oke. Ya, Anda bisa melihat di sini ya. Sorry. Ya. Sorry. Oke, mana tadi? Oke. Ya, Anda bisa melihat ya. 40 bar, 4 megapascal ke 0,5. 4 megapascal ke 0,5 kalau saya mau titiin ya. Oke. 4 megapascal ke 0,5. Nah, 4 megapascal temperatur berapa tadi? 350. Anda geserlah ke sini. Anda geser ke sini. 350 ya, maaf ya. Seperti ini. Nah, 4 megapascal ya. 4 megapascal mungkin ada di sini ya. Ya. Lalu dia diekspansi sampai 0,5. Duh, kok jelek ini gambarnya. Sorry. Ya. 4 megapascal ini sampai 0,5. Kok jelek. Sebentar. Enaknya pakai ini aja. Oke. Bentar. Megapascal ke 0,5. Ya, oke ini aja ya. Saya pas-paskan. Oke. Ya. Enggak pas. Enggak pas. Naikkan dikit. Nah, das gitu ya. 4 megapascal 0,5. Kira-kira ini ekspansinya bersifat apa? Tadi siapa yang terakhir tadi? Dorothea ya? Iya, Pak. Ekspansinya bersifat apa ini? Nggak isentropik, Pak. Nah, bukan isentropi ya? Iya. Politropik atau non-adiabatik reversible. Nah, inilah kalau dia isentropi, kalau menurut Anda, kalau dia isentropi ya, itu gimana fasanya, Dorothea? Nanti ada 2 fase, Pak. Nah, dia ada 2 fase ya di situ ya. Kalau dia isentropi, beneran isentropi. Ternyata dia enggak isentropi. Nah, inilah gunanya kadang kita menggunakan steam table, kita happy ya pakai steam table, kita senang dan kita ngerasa semuanya mudah pakai steam table online lah. Ini saya geser ke sini aja lah biar itu. Oke. Ya, oke. Saya kecilkan seperti itu. Nah, seringnya ya dalam saat kita menghandle siklus itu ya, itu kita tidak menjumpai ya, justru memang aslinya tidak ada siklus Rankine ideal yang terjadi pada industri kimia, itu tidak ada. Kok saya nggak bisa share? Oke, nggak bisa ya, nggak bisa seperti ini, lurus ke bawah itu nggak bisa. Biasanya selalu ada deviasi. Oke, ya. Makanya dalam efisiensinya ya, efisiensi turbin ya, turbin, efisiensi isentropik turbin ya, itu kita selalu menggunakan H exit dikurang H inlet dibagi H exit jika dia isen
isentropi dikurang H inlet. Ya. Oke. Jadi kalau Anda dari sini, misalkan ini isentropi, ke sini, sinilah ya, ya tekanan saya, ya gambarnya ke sini lah, ya, saya hapus dulu, ya itulah ya merah yang itu, oke, saya gambar di sini, oke, kalau dia isentropi kita bisa cek di sini sebetulnya ya, H yang nyata dulu ya. H yang nyata berapa kita? Misalkan efisiensi di atasnya kita teruskan. H exit-nya berapa ya? Oke. H exit-nya dia di mana di sini? Dia berarti ada di sekitar 2.700 sampai 2.800 ya. 2.750 ya. Dia melakukan kerja keluar. Kemudian HI-nya berapa? Nah, dia memasukkan apa? Oke, bentar. Ya kan? Ya. Nah. Ya. Ya toh, bentar. Jangan-jangan saya salah. Ya, di sini kan? Ya. Terus saya kebalik ya. Bentar. Dia bisa mengoreksi saya. Jangan-jangan saya kebalik. Oke. Nah, dia punya H exit dikurang H in-nya berapa H in-nya? Sekitar 3.050. Dibagi kalau dia apa? Dia isentropi ya. Dia isentropi. Kalau isentropi berapa hanya di sini? Ya. Oke. Tapi nanti ini saya takutnya saya salah di sini. Coba kalau ada yang mau mengoreksi saya di sini, apakah dia sebentar saya kok tiba-tiba lost. Apakah dia ada di titik yang sama atau dia biasanya harus belok? Atau saya jangan-jangan rumusnya salah. Bentar ya. Sebentar. Bentar. Saya takutnya salah. Bentar ya. Kalau ada yang mau membantu saya di efisiensi isentropi, Anda silakan ngobrol dengan saya. Saya takutnya mengajarkan yang salah. Oke. Sebentar. Ya. HIS dan HIS-nya. Bentar. Ini kan geser. Tapi uap masuk. Ya. Oke. Sebentar ya. Takutnya saya salah. Oke. Itu kurang 2. Oke. Oke, saya share lagi. Nah, Anda bisa mendapatkan di sini HIS dan HI di sini, ya. Nah, kalau ekspansinya isentropik berapa H exit-nya di sini? H exit-nya dia berada di 2000 berapa ini? 2600 kurang 3050. Nah, berapa efisiensinya? Ya, 2750 kurang 3050 ya, 300 dibagi 2600 kurang 3050. Berapa ini? 450. Berapa ini efisiensinya? 0,75. Oke, ya, tadi saya tiba-tiba langsung lost, maaf ya. Oke. Jadi kalau kita ekspansikan dia secara isentropik ya, mestinya keluar hanya itu segitu ya.
Jadi ini logikanya seperti ini. Ya. Ingat, turbin itu selalu memutar, ya, dia mengekstrak energi dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya. Ya, di sini dia punya H in, di sini dia punya H exit, ya. Turbin uap dan turbin gas sama-sama menggunakan potensial entalpi, ya. Mengalir dari entalpi tinggi ke entalpi yang rendah. Nah, kalau Anda menggunakan alat yang benar-benar ideal, nggak ada gesekan, nggak ada friksi, ya, maka Anda akan mendapati, ya, yang menjadi keluaran dari turbin tersebut itu entalpinya lebih rendah. Mengapa? Karena dia dipakai benar-benar energinya, energi yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah tersebut dipakai sama turbinnya, ya. Dipakai sama turbinnya, lalu diutilisasikan semua, jadi energi yang terambil banyak. Sementara kalau dia tidak diekspansikan secara isentropi, itu keluar dari turbin tersebut sistemnya dia masih punya energi sisa gitu loh. Jadi sama dia belum diekstrak, belum diambil semua. Nah, ini yang menjadikan kita harus harus memahami bahwa ketika steam keluaran turbin tersebut lebih panas dari semestinya, ya. Misalkan di sini Anda buat, ya. Sini saya hapus, ya. Sini paham ya mahasiswa? Paham nggak logika saya dan logika siklus Rankine, ya? Paham nggak? Paham ya? Nangkep ya maksud saya? Saya tadi tiba-tiba tersilap, tiba-tiba, dan alhamdulillah dapat lagi hidayah. Artinya, kalau turbinnya itu benar, ya, kalau turbinnya itu benar, maka H exit-nya itu pasti entalpinya lebih kecil dibanding turbin yang nyata, maksudnya turbin yang efisiensinya rendah. Kenapa? Sama dia diambil semua, panasnya sistemnya, energi kinetik, energi pressure, energi panas kan bersatu dalam entalpi itu diambil semua oleh sistem turbinnya. Tapi karena turbin tersebut ada korosi kah, ada rugi-rugi gerak kah, ada hal yang lain yang mengakibatkan dia steam tersebut entah dia lewatnya cepat atau bagaimana, artinya saya juga kurang tahu, maksud saya di dalam tersebut saya belum pernah meneliti apa adanya, cuman secara teoritik turbin tersebut pasti tidak bisa memanfaatkan entalpi yang dibawa oleh steamnya, ya. Sama ya, kalau Anda punya NA-nya gimana? Gini deh, Anda punya air tingginya 10 meter. Dengan kincir Anda mau mengambil Anda mau mengambil kecepatannya lah, taruhlah Anda memutar saja. Nah, kecepatannya mestinya V sama dengan akar 2GH ya. Tapi kenyataannya kan tidak ya. V 2GH dipangkatkan suatu nilai ya kurang dari setengah biasanya. Nah, itu ya logikanya itu ya. Saya kalau saya salah logika atau saya membuat Anda makin bingung, tolong di stop ya. Oke. Jadi mestinya bisa diambil semua energinya, tapi enggak bisa. Nah, itu yang menjadikan efisiensi sentropinya tidak besar. Ya, segitu 75% ya, seperti itu. Ya. Jadi jangan senang-senang
ya, ketika Anda mempunyai turbin uap, ya, Anda memiliki turbin uap, lalu Anda keluaran steamnya lebih panas dari biasanya. Biasanya keluaran steam dari uap tersebut tekanan 0,5 megapascal, misalkan DOS-nya 10, tetapi keluarannya hari ini 0,5 megapascal, DOS-nya 15 atau 20. Nangkap nggak mahasiswa? Nangkap ya? Keluarnya 15 atau 20. Artinya gimana? Ada yang mau ngobrol sama saya? Ini kan geser ke kanan ya. Ya kan? DOS-nya tadinya itu 10 keluarannya. Semisal ya. Dia hari ini DOS timnya 15 atau 20. Jangan senang-senang saja. Jadi, oh ini happy nih, kita nggak akan khawatir terhadap water hammering atau water abrasion. Iya, secara maintenance Anda nggak usah khawatir akan hal itu. Tetapi secara energi Anda buang duit. Hari itu Anda buang duit. Mengapa? Nah, karena ada energi yang tidak terkonversi, ya, tidak terekstrak dari steamnya. Sama kayak Anda nih keluar dari ITB 140 SKS, mestinya ngerti semua, ya kan ITB seperti itu. Nah, cuma ngerti 135 SKS, seperti itu. Nah, itu juga sama. Efisiensinya 135 bagi 144. Oke, sampai sini paham ya? Paham dari logika dari efisiensi isentropi. Biar saya hapus saja di sini. Ya. Saya hapus supaya enak. Kenapa kok saya tidak menggunakan steam table? Ya. Steam table, kalau steam table ya cepat Anda. Nah, cepat sekali. Anda akan cepat di situ, Anda akan gampang tersilap nanti, gampang keplenceng. Ya. Kenapa? Karena steam table tidak ada gambar, nggak ada visualisasinya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai ketidakefisien yang kedua. Apa sih ketidakefisien yang kedua? Nah, sekarang saya tanya, ya, nih, ya, kalau dia keluaran tekanan taruhlah isentropi. Di sini keluaran tekanan berapa di sini? 0,5 megapascal. Ya. Tapi kalau kita lewatkan dia di dalam kondenser kita, keluar kondenser apakah akan tetap 0,5 megapascal? Jelas tidak ya. Kenapa? Enggak, ya enggak bisa, enggak keluar ya. Ada beda tekan, ada pompa, ada fitting dan sebagainya. Jadi aslinya itu enggak seperti itu, tetapi lebih ke nah gitu ya. Oke, melenceng ke bawah ya. Oke, melenceng ke bawah. Nah, ini biar lebih enak, saya ini dulu ya, saya hapus dulu ya. Biar enak ini. Ya, biar enak. Saya manipulasi dulu di sini. Saya minta waktu sebentar. Ya. Oke. Bentar ya, maaf ya. Ini saya gambar dulu siklus Rankine yang ideal. Nah, supaya apa? Saya ingin menjelaskan siklus Rankine yang tidak ideal ya. Nah, bentar. Oke. Tebarkan. Oke, nah, gini ya. Nah, kemudian sini saya gambarkan sini. Nah, sini ya. Oke. Nah, kemudian ya ke sini gambarkan seperti ini ya. Oh, sedikit ya, semoga lurus kelihatannya. Lalu
seperti ini. Oke, lalu seperti ini. Nah, lalu seperti ini ya. Oke. Nah, idealnya kan gini ya. Ya. Kita bisa melihat siklus Rankine yang ideal itu seperti ini. Sorry. Ya. Ya, kita kalau kita mau tulis ya, kita di sini punya H3 ya. Kita punya H4, kita punya H1, kita punya H2. Betul? Nah, namun demikian, nah pada tempat yang nyata selalu keluaran steam itu dia deviasi, artinya dia tidak sentropis harus 100%. Kenapa? Ya, karena ada Bradley reversible 100% itu sulit sekali dicapai. Nah, biasanya pada saat ekspansi, ya, pada saat ekspansi, ini saya ginikan saja, sebentar ya, sebentar. Saya di sini jadi kayak operator komputer. Warnanya merah aja. Nah, ya, dia akan geser ke sini. Oke, Anda terbaca ya ini. Oke, ini yang kita tadi bahas sebagai efisiensi turbinnya dulu, ya. Saya nggak ngomong efisiensi siklus, ya. Kita punya H3 H4 nyata, kemudian di sini H4S, ya. Oke. Nah, kita efisiensinya tadi apa? Ya. H3 kurang H4 dibagi H3 kurang H4S. Seperti itu. Ya. Ya, Anda bisa melihat di sini. Lalu inefisiensi apa lagi yang akan terjadi pada siklus Rankine? Nah, sekarang baru ngomong inefisiensi pada siklus Rankine. Saya nggak ngomong inefisiensi pada turbin. Nah, inefisiensi pada siklus Rankine apa yang terjadi di sini? Yang terlihat ya, enaknya ini ngajar di sini. Kalau saya di kelas nanti kalau luring saya juga mau kayak gini. Nah, ngajar gini. Nah, ini ke sini. Apa yang terjadi di situ? Ya, ada hilang tekan pada kondenser. Dan itu sudah mafhum ya semua orang ya. Artinya kondenser itu ya pasti hilang tekannya ada baik dia berupa heat exchanger, double pipe, cell and tube maupun dia cooling tower ya pasti besar hilang tekan. Ya. Efeknya apa hilang tekan tersebut besar ya. Kita tahu jadinya titik start entalpi dari cairan lebih jauh. Lalu apalagi di sini ya. Apalagi di sini. Nah, saya kopikan saja. Ada yang harus kita bahas di sini. Ya. Nah, ini apa? Kita ada mereng kecil sedikit. Nah, ini sangat kecil sekali di sini. Ya, apa di sini? Ya, di situ adalah ketidakefisienan pada pompa, ya, pada pompa. Jadi mestinya dia lurus, dia geser seperti itu. Lalu saya copy di sini. Lalu sorry. Nah, ke sini. Oke. Nah. Oke. Nah, itu yang garis 2 itu ya, kita geser dikit ya. Mengapa? Karena dia sorry, itu H2-nya mestinya ke bawah ya. Maaf. Saya ganti di sini. H2-nya mestinya ke bawah. Sorry. Oke. H2-nya bukan di situ. H2. Oke. Tapi kalau cairan tidak terlalu terasa ya. Karena fluida incompressible, bukan compressible. Lalu apa lagi yang akan terjadi?
Ya, yang akan terjadi apa inefisiensinya? Inefisiensi yang akan terjadi ke sini. Apa di sini, Pak? Ayo. Nah, ya. Oke. Oke. Di sini bisa terjadi turun tekan. Dan apa di sini? Kira-kira entalpinya lebih tinggi atau lebih rendah? Tentunya lebih rendah dari yang kita inginkan. Oke. Lalu kita coba di sini pasang. Ya. Kita targetnya di sini. Oke. Nah, itu yang terjadi. Ya, deviasi tersebut yang ada pada industri kimia atau industri energi. Nah, itulah mengapa Anda mengapa kemarin pada saat kuliah ini diajari benar ngelotok, ngitung efisiensi isotropi berapa. Lalu nanti Anda semestinya ya keluar dari kuliah ini, Anda lulus dari mata kuliah ini, ya insya Allah Anda mestinya bisa menghandle kalau alat ini ya memiliki P1, misalkan P3 T3 berapa, keluaran P4 T4 berapa, ya. Lalu dia efisiensinya berapa? Efisiensi turbin, efisiensi isotropi pada turbinnya. Itu ya. Jadi nangkep ya logika yang diajarkan hari ini. Saya awali tadi pengajaran dari menggambarkan bahwa siklus Rankine itu alatnya bukan turbin uap. Kenapa? Karena ini salah kaprah yang sering ada pada mahasiswa. Saya dulu juga pernah merasakan. Siklus Rankine itu alatnya ada 4. Kemudian, minimal 4 ya. Kemudian apalagi yang saya ajarkan di sini? Pada saat kita mengoperasikan turbin, ya, turbin uap, ya, nah khususnya ya turbin uap, itu kita tidak pernah punya namanya turbin uap adiabatik reversible ekspansinya, ekspansi isentropi. Nggak pernah. Itu yang jadi masalah. Nah, mengapa kemarin muter-muter kita kerjakan sampai dijadikan PR, temperatur berubah, tekanan berubah, ya kan kemarin kemudian pada saat ada reheater misalkan seperti itu. Itu mengapa seperti itu? Ya, karena Anda harus tahu ketika Anda menjumpai data P sekian, T sekian, ekspansi Anda pegang apa di sini? Anda punya turbin nih, punya turbin. Nah ini saya ngajarin pelan-pelan kayak gini, mengapa? Karena biar ngelotok ya, Anda punya turbin seperti ini. Ya, Anda punya P, saya samakan di sini ya, P3, T3 di sini menjadi suatu P4. Ya, T4. Nah, kalau Anda nih pengen hitung efisiensi isentropi atau efisiensi isentropi dari turbin ini, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Saya tanya ya, saya akan tunjuk saja. Oke. Tunjuk saja atau ada yang mengajukan diri? Ya, apa-apa, tunjuk saja, sudah sore. Nah, saya akan tunjuk Philip Meton. Di situ Philip bisa open mic. Philip Meton. Oh, ada chatting. Apa itu chatting? Oh ya, bisa open mic, Philip? Mic-nya rusak? Sedang tidak bisa. Oke. Saya ganti sekarang Fadillah Charlie Junanda. Anda bisa open mic? Bisa, Pak. Nah, langkah perhitungannya gimana? Anda punya data ini, lalu Anda diminta untuk menghitung efisiensi sentropinya. Gimana? Langkah perhitungannya gimana? Nggak apa-apa, kita diskusi. Gimana?
Ya, Yang pakai yang ada rumus H3 kurang H4 gitu, Pak. ya betul. Ya, ini rumus utamanya terus gimana? Menggunakan ini. Terus gimana? Gimana cara kita mencari H3? Jelas. Gimana? Kita cari dari steam table ya. Nah, kemudian H4 cari dari mana? Dari boilernya, Pak. Dari data pengukuran. Ya, ini H3. Ini H4. Kemudian cari H4S dari mana? Cari H4S bagaimana? Apa yang ditetapkan di situ? H4S gimana nih? Dari entalpinya, Pak. Yang cari H-mix itu dulu. Ya, entalpi ya. Ya boleh. Terus apa? Data apa sih yang Anda pegang di situ? Data entalpinya. Jadi dari steam table kan ada data entalpinya. Sebelumnya itu ada data komposisi fraksi cair sama gasnya dulu, Pak. Jadi dicari H-mix-nya bukan? Ya, tapi kurang. Mungkin kalau saya, apakah saya salah menanggapi? Tapi coba ya, saya hold dulu. Ya, terima kasih. Ya, kalau saya menghandle data ini. Kira-kira kalau ekspansi itu yang ditarget apanya? Fadilah, pressure atau temperaturnya? Pressure-nya, Pak. Jadi yang ditetapkan data apa? Data T-nya dari temperatur. Data T. Yang ditetapkan ya pressure-nya. Oh iya. Ya, Anda pegang itu benar pegang ya. Karena enggak ada ceritanya operator turbin itu memperbolehkan pressure-nya berubah. Saya nggak tahu, mungkin di sini ada Pak Tirto, ada Pak Dwi, ada Bu Aisyah. Saya jujur turbin uap belum pernah menghitung, tetapi secara real ya saya belum pernah menghitung di industrial. Tetapi operator turbin manapun itu enggak pernah ceritanya ya, karena dia kan ada delta P yang harus dia jaga. Lalu gimana? Anda punya tekanan di situ. Lalu Anda punya apa? Punya entropi dari P3 dan T3, betul? Ya. Ya kan? Anda punya tekanan, saya gambar pakai ballpoint warna lain di sini. Ya, Anda punya tekanan, punya temperatur, di sini ada tahap lagi. S3, ya kan? Kalau isentropi di sini Anda gimana carinya? Kan itu degree of freedom aja toh ya. Anda tahu pressure-nya, Anda tahu S-nya, ya kan? Ini taruhlah kita menggunakan steam table. Anda tahu pressure-nya mana, tekanannya mana, dapat tekanannya di situ, itu tahu S-nya berapa, lalu kita tarik ke bawah. Ya. Atau jangan-jangan target tekanan tersebut juga sudah apa? Sudah sebenarnya dari target tekanan itu udah kelihatan. Dari target tekanan tersebut sebenarnya udah kelihatan dia melenceng, pasti bukan isentropi. Ya, seperti itu. Tapi Anda di sini melihat saya beritahukan ya, peta Anda adalah si entropi. Entropinya sama, S3 sama dengan S4. Lalu dia mau aslinya mestinya berapa tekanannya, seperti itu. Tekanan dan temperaturnya mestinya berapa ya. Karena kalau dia tidak mengalami ekspansi secara isentropi, maka tekanan dan temperaturnya gimana, Fadilah? Lebih tinggi atau lebih rendah dari yang isentropi? Pak, boleh diulang pertanyaannya, Pak? Saya kurang nangkep, Pak. Oke. Kalau Anda punya ini tekanan P3 T3, terus Anda ekspansi ya, ekspansi. Isentropi. Lalu Anda dapati inilah, taruhlah di sini, saya hijauin di sini. Di sini ini adalah P3S dan T3S. Anda masih nangkep ya?
Kalau dia ekspansinya secara non-isentropi, ya, tidak secara adiabatik reversible, maka kita akan punya P3 nyata dan T3 nyata. Nah, saya sekarang tanya, P3 nyata dan T3 nyata ini kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari P3S dan T3S? Harusnya yang P3 lebih kecil, Pak. Belum nangkap berarti tadi saya jelaskan. Oh, yang 3 berarti yang 4-nya lebih besar dari yang 4-nya lebih kecil daripada yang 3. Ya, betul. Ya, sorry. Saya bukan P3 ya, P4 ya, sorry. P4 di sini ya. P4S, P4S. Ya, gimana jadinya? Ya, ini pasti apa? Ini lebih besar. Kenapa? Tadi sudah saya bilang, energinya belum terekstrak semua, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah mengapa Anda belajar membaca steam table meskipun Anda sudah punya online steam table supaya ada di otak Anda, ya. Di otak Anda. Oke. Nah, ini caranya. Bisa jadi ya, target tekanannya sekian, ya. Anda pasrahin di tekanan tersebut dan temperatur tersebut, lalu Anda buat garis lurus dari H3 ke H4. Nah, dari H3 ke H4 dan Anda bisa mendapatkan di sini apa? Anda bisa mendapatkan H4S di situ. Ya, dapat H4S dan Anda bisa mendapatkan efisiensi tersebut. Oke. Nah, sekarang siapkan kertas ya. Siapkan kertas. Siapkan kertas. Kita akan saya minta mencatat sebentar. Mencatat sebentar. Bentar dulu ya. Gimana ini tadi? Bentar. Oke. Bentar. Oke. Ya. Catat sebentar soal ini ya. Sorry. Oke. Saya berikan waktu 5 menit ya, Anda catat di sini. Catat ya, bentar. Saya harus ada yang saya tambahkan dulu. Ini kok nggak bisa tuh. Bentar. Ya, dicatat dulu ya. Bentar. Oke, sudah selesai mencatatnya? Ya. Nanti dijadikan PR. Pak Dwi bisa dijadikan PR ini Pak Dwi, dijadikan ya, bisa, Pak. PR hari ini ya. Oke. Nah, kita lihat lah apa yang terjadi di situ ya. Oke. Anda boleh pakai steam table, Anda boleh pakai persamaan apapun, tapi ya Anda nanti di industri seperti ini kira-kira apa yang terjadi ya. Oke. Seringnya nggak dikasih tahu. Oke. Nah, oke, sudah ya, mahasiswa, mahasiswi. Nah, ada hal yang penting lagi pada turbin uap. Nah, sekarang saya tidak berbicara mengenai efisiensi siklus, ya, tetapi di sini saya membicarakan efisiensi turbin.
Ya, ada besaran yang penting yang Anda harus pahami di turbin. Ya. Nah, di sini ada namanya theoretical steam rate. Apa sih theoretical steam rate itu? Ya, theoretical steam rate adalah laju konsumsi kukus. Ya, laju konsumsi kukus per energi yang dihasilkan saat itu. Ya, TSR ini rumusnya apa, Pak? TSR sama dengan 1 per delta H atau 1 per H in dikurang H ekspansi. Oke. Nah, oke, theoretical. Oke. Nah, di sini ada 3.600 itu apa? 3.600 itu adalah kalau Anda melihat di sini satuannya kan kilojoule per kilogram, tapi karena energi Anda bisa ubah jadi kilowatt second per kilogram. Nah, kilowatt second itu enggak ada, ya. Kilowatt second itu tidak ada dan itu apa ya? Enggak umum. Kita ubah menjadi kilowatt hour per kilogram. Ya. Jadinya nanti dibalik 1 ini 1 kali 3.600 ya. Dikalikan di sini kilowatt hour per kilogram. Ya, jadinya adalah kilogram per kilowatt hour. Ya, nah seperti itu. Ini penting karena apa? Kalau TSR kita sekarang seperti ini. Kalau kita ingin membangkitkan energi yang besar, ya, kalau Anda berpikir, ya, menggunakan energi yang besar, maka apa yang harus kita pahami ketika mengoperasikan steam turbine? Pasti kita membutuhkan apa sih? Kalau Anda punya turbin air, ya, turbin air yang tinggi, pasti energinya lebih besar daripada apa? Daripada turbin air yang pendek. Sama di sini, ya. Anda bisa melihat di sini, ya. Theoretical steam rate akan lebih kecil saat delta H-nya, di sini saya tulis delta H, ya, besar. Ya, misalkan Anda ingin mengekspansikan suatu steam 40 bar menjadi 10 bar, dibandingkan Anda mengekspansikan steam 40 bar menjadi 5 bar, maka TSR, taruhlah kita punya TSR 1 dan sini TSR 2, maka TSR 1 lebih kecil daripada TSR 2 karena HI dikurang HE lebih besar. Ya. Tapi masih theoretical steam rate. Ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda mau steamnya apa? Mau steam turbinnya nggak banyak-banyak makan steam, ya. Ya. Steam kalau Anda mau steam turbinnya nggak banyak-banyak makan steam, maka apa yang harus Anda lakukan? Yaitu menaikkan delta H-nya buat lebih panas kah? Atau tekanannya lebih tinggi. Ya. Atau kalau kita ingin menyaingi, ya, produktivitas panas, ya, produktivitas energi, ya, suatu turbin, ya, kita pengennya TSR-nya sama nih, ya. Maka kita bisa untuk bentar. Oke, kalau kita misalkan
inginnya kita memiliki steam yang apa ya? Kita ingin menyaingi suatu turbin dengan delta H besar, maka kita bisa menggunakan laju kukus yang lebih banyak. Tuh. Ya, tapi yang jelas di sini Anda bisa melihat bahwa kalau delta H-nya lebih tinggi ya, maka di sini theoretical steam rate-nya lebih rendah. Kalau delta H-nya lebih rendah, ya kecil ya itu masalah. Oke, lalu ada yang lain lagi yaitu actual steam rate. Actual steam rate itu apa sih? Actual steam rate adalah TSR dibagi dengan efisiensi internal turbin. Ya, Anda bisa melihat di sini efisiensi itu apa? Adalah TSR dibagi ASR. Kenapa? Ya, Anda bisa melihat di sini ya. W per HE min HI dibagi W per HES min HI, yaitu W-nya hilang. Balikannya. Ya, Anda bisa melihat di sini efisiensinya adalah TSR per ASR. Mengapa? Mengapa hal ini penting? Karena kalau Anda menghandle turbin, Anda pasti si turbinnya itu akan makan lebih banyak ya. Akan makan lebih banyak steam dari yang seharusnya. Mengapa? Karena steam yang tadinya di sini di sini H1, di sini HI, di sini HES mestinya bisa menghasilkan energi yang lebih banyak. Nyatanya enggak ya. Nyatanya energinya lebih sedikit. Ya kita punya HE yang HE yang real di situ. Nah, di situ Anda bisa melihat ginilah kalau Anda dibanding pusing namanya efisiensi pasti nilainya lebih kecil dari 1. Dan kalau Anda melihat di sini TSR karena dia theoretical steam rate pasti nilainya lebih kecil daripada ASR. Nah, itu aja supaya Anda tidak usah menghafal atau menurunkan rumus. Theoretical steam rate itu pasti lebih kecil daripada actual steam rate. Mengapa? Karena ya mestinya steam tersebut kita bisa ekstrak energinya, tetapi nggak bisa kita ekstrak energinya. Karena apa? Tadi H exit non isentropik itu itunya masih besar, entalpinya masih belum kita ambil semuanya. Nah, seperti itu. Ya, Anda bisa lihat di contoh buku Pak Heri ya. Anda bisa lihat di contoh buku Pak Heri ya di bab 4.7 di persamaan 48, 49, 410, 411 Anda bisa lihat di situ dan bisa dijelaskan apa itu Anda bisa latihan sendiri di situ actual steam rate itu bagaimana, theoretical steam rate itu bagaimana ya. Oke. Saya sekarang stop share dulu, lalu saya ini terakhir sore ini terakhir saya akan coba share video ya. Ini adalah topik terakhir dari pembahasan sore ini ya. Oke. Ya, semua sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Oke, ya, sekarang kita play. Steam turbines. Objectives. In this session, we will view the history of steam turbines, study of impulse of steam turbines, 1884. The first model of the steam turbine was connected to dynamo that generated 7.5 kilowatt of electricity.
Let us see the classification of steam turbines. The turbines in which thermal energy of the steam is first converted into kinetic energy and then later converted into mechanical energy are called as steam turbines. According to steam action, steam turbines are mainly classified into two types: impulse turbine, reaction turbine. Let us focus on the working of an impulse turbine. Observe the diagram. Here, the impulse turbine is made up of casing, nozzle, and runner with blades. Working of a nozzle. Nozzle regulates the steam flow and guides the steam to flow at appropriate velocity. As the high pressurized steam comes out through the fixed nozzle, the pressure energy of steam is completely converted into the kinetic energy. Here, the velocity of the steam is very high. The steam flowing through the nozzle is called as jet. This high velocity jet is deflected on the blades mounted on the runner, where steam molecules apply the force on the surface of turbine blades. Due to this, turbine runner and shaft starts rotating. This shaft is also connected with the generator. Therefore, generator rotates and the electricity is produced. Let us study the working of this turbine in detail. The diagram shows the principle behind the working of impulse turbine. In this turbine, steam pressure remains constant while flowing through the moving blades. The velocity of the steam is very high while flowing through the nozzle and it decreases while flowing through the moving blades. Now, let us focus on the working of reaction turbine. In this turbine, the nozzles are attached with the guide wheel. These nozzles convert some part of the pressure energy into kinetic energy. The steam flowing through the nozzle is called as jet. This jet is passed through the moving blades with pressure and kinetic energy. The steam molecules exert the force on the blades and this causes the turbine runner and shaft to rotate. This shaft is also connected with the generator. Therefore, generator rotates and the electricity is produced. In reaction turbine, the steam expansion occurs continuously while passing through the blades. Thus, the steam pressure falls gradually. Whereas in impulse turbine, pressure of the steam is constant while flowing through the blades. In reaction turbine, the velocity of the steam decreases while flowing through the moving blades. Advantages of the steam turbines. It has immense load-bearing capacity. It is highly reliable. The cost of maintenance and lubrication of steam turbine is less. The steam turbine works with any type of boiler. However, steam turbines also have some disadvantages. There is some specific amount of time required to start and stop the turbine. It also needs expensive high-pressure boilers to produce steam. Let us view the applications of steam turbines. The steam turbines are mainly used in the steam power plants. For example, thermal power plant, geothermal power plant, nuclear power plant, and solar power plant. In this session, we learned about the history of steam turbines, classification of steam turbines. After that, we studied the working
of impulse and reaction turbines. Then we went through advantages and disadvantages of the steam turbines. And finally, we listed the applications of steam turbines. Oke ya. Nah, udah itu ya. Tadi sudah belajar ya apa itu steam turbine. Kalau Anda lihat ini remark closing dari steam turbine ya. Dari sistem steam turbine. Anda ya, ketika mengerjakan perhitungan steam turbine tidak pernah diminta untuk menjadi pendesain steam turbine ya. Jadi tidak pernah itu Anda diminta ini apa kalau saya bikin gini kira-kira gimana ya? Efisiensi isentropinya gimana ya? Kalau saya begini kan kira-kira TSR-nya berapa ya? ASR-nya berapa ya? Apa-apa yang kita desain, bukan kita desain, yang apa-apa yang kita hitung ya. Apa-apa yang kita hitung pada tiap perhitungan yang lalu, pokoknya kalau kita ketemu namanya isentropic expansion, itu untuk memberikan kita bayangan semestinya alat tersebut menghasilkan steam keluaran turbin itu berapa. Dan semestinya energi yang bisa dihasilkan berapa. Bentar. Oke. Mestinya berapa? Kita utak-atik ngitung TSR. Menurut Anda TSR itu ada nggak sih dalam suatu turbin? Nggak ada. Ya, saya ASR per TSR per ASR 0,9 itu udah susah sekali. Tapi dengan Anda belajar pengoperasian turbin tersebut dan bagaimana siklus Rankine ideal, ya, Anda paham mestinya mestinya alat tersebut menghasilkan berapa energi dan mestinya Anda bisa saving berapa dari situ ya. Karena SU ini salah satu keluarannya adalah energi auditor ya. Karena apa? Anda nanti belajar kuliah SU tidak ada ceritanya pabrik kimia itu ya, silakan tanya di sini. Siapapun, ada Pak Tirto, ada Pak Dwi atau Bu Aisyah. Nggak ada ceritanya pabrik itu ketika dirancang ya. Anda rancang pabrik. Pabrik ini akan menghasilkan energi, akan mengkonsumsi energi sekian kilowatt. Nggak ada ceritanya yang dijual itu. Ketika Anda mendesain pabrik, ya, atau Anda mengevaluasi performa pabrik, pasti kelewat memakai energi itu. Ya bisa lah, tetapi kiri kanan kelewat. Pasti banyak yang bocor lah, banyak inefisiensi terjadi lah. Oleh sebab itu Anda diajari pada kuliah sistem utilitas, Anda diajarinya idealnya berapa sih? Ya, gitu ya. Idealnya berapa kalau siklus Rankine-nya ideal itu berapa, semua ekspansi dan kompresinya isentropi, tidak ada pressure loss, tidak ada heat loss. Ya, mestinya berapa sih? Lalu Anda bandingkan dengan real data Anda, P berapa, T berapa. Seperti itu. Ya. Jadi bukan kok kami ingin memutar-mutar, TSR, ASR, putar-putar. Bukan, rumusnya bukan seperti itu. Bukan. Ya. Tujuan kami membuat Anda paham. Bukan hanya sekedar memutar-mutar rumus. Enggak. Ya. Tadi saja ketika saya tanya, kalau saya tanya di siklus Rankine, Anda terbayang apa? Terbayang mesin turbin uap. Pada siklus Rankine temannya banyak. Ya. Siklus Rankine itu temannya banyak. Alatnya banyak.
Nggak seperti siklus Otto, siklus diesel, alatnya segitu. Ya, itu dari saya. Ya, jadi kita tutup untuk kuliah siklus Rankine ini seperti ini. Nanti lebih-lebihnya seperti aspek-aspek lain yang belum diajarkan pada siklus Rankine seperti misalkan gross heat rate, net heat rate. Silahkan baca sendiri pada buku Pak Heri. Kemudian ada pressure governing, throttle governing. Kemarin pekan lalu, sorry saya orang Jawa. Pekan lalu itu sudah saya tontonkan di video, semestinya Anda bisa, tetapi ya Anda silakan baca sendiri. Mengapa kok Anda harus menggovern atau mengatur throttle? Ya, kenapa? Ya karena Anda harus mengatur putarannya dan sebagainya, mengatur steam yang masuk situ ya. Kalau Anda punya turbin uap terus steamnya Anda tembak terus gitu ya, pada 100% kapasitas, ya listrik di kota Anda bisa imbalance nanti. Seperti itu, atau listrik di pabrik Anda imbalance. Itu pengetahuannya. Ya, nanti ketika Anda belajar bab listrik, nanti kita akan berbicara ulang apa yang terjadi apabila beban versus pembangkit imbalance, itu tidak seimbang, itu masalah. Nah, maka dari itu kita atur putarannya dengan menggunakan throttle governing. Ini bocoran aja, maksud saya ini bukan inti dari mata kuliah STEAM. Intinya apa sih? Intinya pada ini ya. Intinya pada siklus Rankine ini ya, Anda mengetahui efisiensi isentropi, Anda tahu benernya bagaimana, entah dari steam table atau dari menggunakan software, lalu Anda bisa mengevaluasi kira-kira efisiensi siklus saya atau efisiensi turbin saya berapa. Lalu apa? Yang terakhir, kita bisa mengevaluasi siklus dan turbin dari laju konsumsi steamnya, ya. Ya mestinya laju konsumsi steamnya misalkan Anda tahu misalkan di situ laju konsumsi steamnya misalkan taruhlah 1000 kg per kilowatt. Tapi sekarang menjadi 1500 kg per kilowatt. Nah, misalkan seperti itu. Ada apa ini? Anda harus mestinya bisa alarm di sini ya. Itu dari saya. Baik, ini sudah pukul 4:47 ya. Itu penutup dari kuliah STEAM. Kenapa kalau kuliahnya dicampur, saya dan Pak Heri berani karena boiler, steam turbine itu semuanya di dalam satu siklus Rankine. Termasuk siapa? Termasuk cooling tower kemarin dulu itu ya. 2 pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ya. Kenapa? Ya, itu termasuk salah 3 atau salah 2 dari siklus watt, siklus Rankine tersebut ya, mesin panas yang menggunakan watt. Baik, sekian dari saya, sudah cukup 4:48. Mungkin ada yang ditambahkan, mungkin ada Pak Tirto di sini, Pak Tirto atau Pak Dwi, Bu Aisyah. Tidak ada Mas, dari saya. Baik, terima kasih Pak Tirto. Pak Aryo, terima kasih. Ya, baik. Ya, Bu Aisyah juga terima kasih atas bantuannya Pak Dwi ya. Nanti dibantu di tugasnya di-upload di Google Classroom ya. 1 pekan aja ya, supaya mahasiswa nggak terlalu mepet, nggak terlalu buru-buru. 1 pekan dikumpulkan pekan depan atau hari Rabu sebelum kelas. Itu saja deadline-nya supaya tidak buru-buru mahasiswanya. Baik, untuk daftar hadir jangan lupa isi. Saya stop share dulu. Ini ada chat apa ya? Oke, ya, dari Bu Aisyah nggak ada. Ya, saya mohon maaf jika saya misal tiba-tiba lost tadi ya, namanya juga bicara sendiri di depan laptop. Saya suka lupa ngomong sama siapa. Ya, tuh, nggak baik. Ya, lalu kita ketemu lagi pekan depan hari Rabu pukul 8. Oke, terima kasih atas semua atensinya.